warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, anak ibu. Gimana kabar kalian hari ini? Semangat kalian? Nah, untuk hari ini ibu akan membahas atau kita mensosialisasikan tentang budaya positif, ya. Pernah dengar budaya positif? Apa itu budaya positif? Biasa ya. Budaya itu apa? Biasa. Kalau budaya-budaya positif yang ada di sekolah kita umumnya atau di kelas ini kira-kira apa? Disiplin. Baik tadi, sopan santun. Baik hati. Baik hati. Baik hati gimana tuh baik hati? Baik hati gimana? Baik dari sesuatu yang nggak mampu. Ya, nah itu ya budaya-budaya positif itu sebenarnya sangat harus terus dikembangkan karena memiliki tujuan dan manfaat yang baik untuk kita semua. Karena apa? Karena budaya positif itu diambil dari nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai itu apa? Nilai itu adalah sesuatu yang kita anggap baik. Nah, kalau kalian melakukan budaya-budaya, namanya sudah budaya positif ya. Biasanya kalau kita melaksanakan atau menerapkan budaya-budaya positif tadi, itu biasanya kita lakukan karena memang dari diri kita sendiri ya. Jangan karena biar aku dapat pujian. Kalau saya melakukan misalnya saya menolong si Ramanda, menolong si Siti Aisyah karena apa? Karena dia dapat pujian. Bukan karena itu. Atau supaya dapat penghargaan. Jadi jangan seperti itu. Jadi motivasinya itu untuk mengembangkan budaya positif adalah untuk pembiasaan kita yang akan menjadi budaya. Ya. Nah, jadi dengan nanti kita mengatakan tentang budaya positif ini, nilai-nilai kebajikan, kita coba kita buat menjadi sebuah keyakinan kelas kita. Jadi nanti keyakinan kelas kita buat, kita sepakati, nah kita jalankan, kita terapkan ya gitu. Tapi jangan karena terpaksa. Oke? Bisa? Kita buat keyakinan kelas. Kalau begitu saya bagikan ini kertas. Kalian silakan tulis keyakinan kelas. Setiap orang saya bagi satu-satu. Kalian tulis ini. Jadi ingat ya, keyakinan kelas biasanya tidak menggunakan kata-kata negatif. Seperti misalnya apa? Kata tidak, jangan, bila. Jadi sebenarnya sangat baik sekali manfaatnya ini ya. Kalau ini budaya positif ini sudah meluas, tidak hanya di kelas ini aja, tapi seluruh sekolah, apa yang akan terjadi buat kalian? Apa dampak? Sekolah jadi lebih tenang, tertib, ya kan? Damai. Mungkin tidak akan ada lagi guru ya marah-marah. Kenapa? Karena kalian memang benar-benar menerapkan keyakinan kelas dari diri kalian sendiri, motivasinya. Ya, ini kebagikan ya, silakan kalian tulis. Orang satu. Boleh. Tulis ya. Lagi ke sana.
Ini si Jessica. Silakan tempel di depan. Ya, silakan langsung ditempel di depan. Silakan tempel di depan. Sukses disgresi kita bantu. Biar apa? Ayo, ada lagi, silakan. Mana yang dari Medan? Oke ya, sudah ya keyakinan kelas yang sudah kalian buat. Ada lagi? Ya? Ada yang belum? Pagi. Oke, Andi, silakan dulu dibacakan dulu Anda. Silakan nih. Mari komandan. Silakan Andi. Datang tepat waktu, menggunakan kata-kata yang sopan saat berbicara, fasilitas kelas dijaga, hargai budaya atau agama orang lain, kerjasama menjaga kebersihan kelas, bertanggung jawab, bersikap jujur, saling tolong-menolong, disiplin, saling menghormati dan menghargai, bertanggung jawab, menjaga kebersihan. Oke, ya. Silakan apa yang lainnya coba. Rosmina. Silakan dulu Rosmina ke depan. Silakan dulu. Keyakinan di kelas ini ada datang tepat waktu, menggunakan kata yang sopan saat berbicara, fasilitas di kelas dijaga, menghargai budaya atau agama lain, bekerjasama menjaga kebersihan kelas, bertanggung jawab, bersikap jujur, saling tolong menolong, disiplin, masuk kelas tepat waktu dan memakai seragam lengkap sesuai peraturan, percaya diri dan aktif di kelas, menjaga keakraban dan solidaritas antar teman-teman kelas. Kembali Rosmina. Ya, ini ya keyakinan kelas yang kalian buat. Berarti ini yang harus kita sepakati. Ya. Jadi ini nanti diharapkan menjadi membudaya. Nah, kita lihat dulu tadi keyakinan kelas datang tepat waktu. Ya, datang tepat waktu, bersikap jujur, saling tolong menolong, sopan santun, disiplin, saling menghormati dan menyayangi. Bagus. Ya, ini yang kalian buat, bertanggung jawab dalam kebersihan. Tapi ya harus tiket sesuai dan berbicara sopan saat guru lagi berbicara atau menjelaskan di kelas. Oke, kemudian apa lagi? Tertib
di saat guru sedang menjelaskan, saling menghormati dan menyayangi sesama guru dan juga teman-teman. Kemudian hargai perbedaan, buanglah sampah pada tempatnya. Jadi ternyata kan sebenarnya nilai-nilai kebajikan pada diri kalian kan sudah ada, kalian sudah tahu dan paham. Coba ini menjadi sebuah budaya yang positif dan terus dilanjutkan, diterapkan tanpa ada paksaan ataupun karena embel-embel misalnya pujian. Jadi ya, kita sepakati inilah keyakinan kelas untuk kelas 12 1. Ya, ini ya. Nah, untuk itu mari kita sama-sama menjalankannya dengan ya. Terima kasih kepada anak ibu, kita sudah membangun, membuat keyakinan kelas. Pertama, untuk acara yang pertama mungkin langsung kita sambutan dari Bapak Kepala SMA Negeri 5 Binjai, Bapak Samsul dan Ibu Jasmine. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera dari kita seluruhnya. Dengan tidak bosan-bosannya kita ucapkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi hari ini Jumat 20 Oktober 2023 kita masih diberikan kesehatan bahkan kesempatan dalam mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif SMA Negeri 5 Binjai oleh Ibu Salinem, calon guru penggerak angkatan ke-9 Kota Binjai. Kemudian anak kita mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, yang kita berharap mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamat. Bapak Ibu peserta diseminasi, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian peserta agar nantinya budaya positif ini bisa berkembang di sekolah kita, dan kita sangat mendukung calon guru penggerak yang nantinya bisa menjadi guru penggerak di SMA 5. Dan kita berharap guru-guru penggerak yang sudah jadi guru penggerak dan calon guru penggerak yang jadi guru penggerak bisa membagikan ilmunya kepada guru-guru khususnya di SMA Negeri 5 Binjai ini, sehingga budaya positif, praktik baik yang diamanahkan dalam kurikulum Merdeka Belajar bisa kita implementasikan di sekolah kita. Sekali lagi saya ucapkan selamat pada Bu Salinem. Mudah-mudahan diseminasi pada hari ini besar manfaatnya bagi kita semuanya. Demikian sebagai kita pembuka, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih saya mengucapkan pada Bapak Kepala SMA Negeri 5 Binjai yang sudah memberikan kata sambutan. Selanjutnya mungkin kita langsung ke kegiatan utama kita, yaitu pemaparan diseminasi budaya positif SMA Negeri 5 Binjai oleh Bu Salinem. Kali ini fasilitatornya adalah Sofia Trisna Purba dan pengajar praktiknya adalah Lampiur Manunam. Kepada Ibu Salinem kami persilahkan.
Terima kasih Ibu Lawi sebagai protokol acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Serius tapi santai. Karena ini hanya membagi ilmu yang saya dapat, bukan berarti saya tahu segalanya ya Bapak Ibu. Terima kasih kepada Bapak Sekolah SMA Negeri Marijai, Bapak Sapril dan Lubis yang telah mendukung saya, mengizinkan saya untuk mengundang Bapak Ibu guru untuk hadir di acara diseminasi budaya positif ini. Tapi bukan berarti di sini saya mengetahui, hanya sedikit mungkin nanti yang saya bagikan ke Bapak Ibu, dan kita nanti yang bagaimana mengembangkannya, menerapkannya ke siswa-siswa kita semua. Mungkin kalau budaya positif ya, kita sebagai Bapak Ibu guru mungkin sudah tahu seperti apa itu. Dan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan selama ini sebenarnya sudah nanti di dalam materi-materi ini sebenarnya sudah Ibu Bapak Ibu lakukan semuanya. Cuma kita mungkin nanti bisa berefleksi diri gitu. Karena kemarin ketika saya mendapat materi ini, saya berefleksi diri, oh ternyata seperti ini. Jadi ini teorinya, kita prakteknya udah gitu. Jadi saya hanya sekedar membagi, kalau mungkin nanti pun ada yang mau Ibu tanyakan, kalau bisa saya jawab. Oke, bisa kita mulai. Jadi ini adalah judul besarnya itu adalah budaya positif. Untuk materi materi berikutnya Sabu Lani, kan? Nah, jadi ini ya Bapak Ibu, topik pembahasan di dalam budaya positif itu ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, dan ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian ada restitusi, ini ada 5 posisi kontrol. Ya Bapak Ibu, ini saya yang paling kemarin bermakna kali di sini ya Bapak Ibu. 5 posisi kontrol itu gitu. Nah, kemudian di segitiga restitusi. Ini juga sebenarnya saya pikir semua guru pasti sebenarnya sudah melakukan itu gitu. Tapi ya inilah teorinya gitu. Lanjut Bu Lani. Nah, ini sebenarnya kalau disiplin ya, kita kadang ya disiplin ini artinya sebenarnya tata tertib dan kepatuhan pada peraturan tanpa harus menggunakan hukuman. Tapi biasanya ya budaya kita ini menghubungkan disiplin itu dengan ketidaknyamanan, bukan dengan pencapaian tujuan. Disiplin jadi membantu menggali potensi dan mengontrol diri untuk tindakan sesuai dengan nilai-nilai yang dihargai. Jadi disiplin di sini adalah mengajarkan tanggung jawab dan nilai-nilai kebajikan universal. Biasanya kita ya kalau disiplin itu karena terpaksa gitu, karena adanya aturan, bukan dari diri kita sendiri gitu. Sama juga seperti mungkin siswa-siswa kita gitu, kenapa dia datang ke sekolah gitu, karena ada peraturan gitu, bukan dari dirinya. Nanti itu juga kita bahas di dalam motivasi, ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Kita cukup lagi. Nah, nilai-nilai itu disiplin sebenarnya diawali dari adanya penanaman nilai-nilai kebajikan yang universal. Yang universal itu apa? Umum untuk semua masyarakat tanpa melihat latar belakangnya dari bahasa, suku, agama, ataupun ras dan lain sebagainya. Jadi memang dia adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan yang ingin dicapai setiap individu. Sifatnya dia universal, artinya umum. Kayak misalnya jujur, disiplin, itu kan hal yang umum, kita tidak memandang dia suku apa gitu. Oh karena kamu suku ini kamu harus disiplin, tidak, kamu harus jujur. Nah di dalam menurut si William Glasser itu ada yang namanya nanti teori kontrol. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan. Tujuan dia melakukan sesuatu itu apa? Karena ingin mendapatkan satu penghargaan, atau dia mendapat karena hukuman. Nah, sedangkan di dalam menurut si Diane Gosser itu dengan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, kalau kita ya itu dikenal dengan namanya profil pelajar Pancasila. Itu nilai kebajikan.
beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berbinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini ya untuk namanya nilai-nilai kebajikan. Sebenarnya nilai-nilai ini ada gitu, tapi memang mulai sudah ini ya gitu, mulai sudah luntur, tidak kita terus kembangkan, tidak terus kita terapkan. Jadi akhirnya budaya tadi tidak menjadi sebuah budaya gitu, yang tidak menjadi suatu pembiasaan gitu. Jadi diawali dengan adanya di disiplin, makanya jadi nanti dia budaya positif. Lanjut pulang nih. Nah, ini teori motivasi ini tadi yang saya sebutkan. Biasanya siswa itu atau kita sendiri ya Bapak Ibu, kita datang ke sekolah ini biasanya tuh karena apa gitu? Apa karena takut nanti ditegur sama Pak Kepsek karena terlambat gitu? Atau karena memang kita biar aku dipuji orang gitu kan, dapat datang, dapat hadir ke sekolah. Nah, jadi ada 3 motivasi, teori motivasi ya. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini tadi saya katakan dia ikuti peraturan itu karena apa gitu? Karena itu takut kena hukuman. Ini yang disebut dengan motivasi dari luar, eksternal. Nah, yang kedua juga masih sama, itu karena apa? Ini mendapatkan penghargaan atau pujian. Ini masuk juga ke dalam motivasi yang eksternal juga. Cuma agak sedikit lebih tinggi tingkatnya dibandingkan yang pertama gitu. Nah, yang inilah yang masih mungkin kita ya semua, saya juga sadar gitu. Masih ada kadang seperti ini, kadang seperti namanya manusia ya. Manusia kan tidak sempurna gitu. Dan inilah yang paling sebenarnya yang paling diharapkan gitu. Jadi motivasi itu yang bersumber dari diri kita sendiri, kesadaran kita. Jadi di siswa pun seperti itu gitu. Jadi dia datang ke sekolah itu ya memang kesadaran dia sendiri, bukan karena mungkin ini kan dulu bapak aku yang kemarin nyuruh aku ke SMA 5 gitu. Makanya jadi acu tak acu. Ya kan Pak Suheri? Kan gitu kan Pak Suheri. Kita selalu ketemu anak-anak yang punya alasan karena itu gitu. Dia kenapa kamu nggak hadir ke sekolah? Iya, aku nggak mau ke SMA 5, bapak ibu kemarin nyuruh aku situ gitu. Nah, itu kan bukan dari motivasi dia gitu. Jadi memang kalau menurut Ki Hajar Dewantara, jadi ini anak itu memiliki kodrat alam dan kodrat zaman. Dia mempunyai bakat dan minat gitu. Tapi juga kita harus lihat perkembangan sekarang ini, zaman sekarang, kita ikuti perkembangan zaman ini. Itu yang disebut dengan namanya kodrat zaman. Apa minatnya, diikutilah dengan zaman sekarang. Memang kalau kita katakan, zaman dulu ya, iya memang bagi kita itu zaman kita gitu. Tapi sekarang zaman yang namanya Gen Z gitu, generasi milenial. Seperti apa sekarang gitu? Dia semua serba digital, maunya semua serba praktis. Itulah anak-anak sekarang. Nah, ini ya Bapak Ibu 3 teori motivasi. Mungkin bisa kita nanti explore ke anak-anak gitu. Dia datang ke sekolah itu motivasinya apa? Ya, itu Bapak Ibu. Lanjut Bu Larmi. Nah, ini juga ya restitusi. Jadi ketika ini sebenarnya adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan gitu, yang menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini sebagai contoh gini Bapak Ibu, ketika anak membuat kesalahan, nanti ini akan terhubung dengan teori posisi 5 kontrol ya, 5 posisi kontrol guru. Jadi biasanya kalau kita anak-anak buat kesalahan, ya kita kadang menjudge-nya gitu. Sebenarnya proses yang sebenarnya proses yang baik itu adalah kita tanyakan lebih dulu, benarkah dia memang melakukan itu. Nanti kalau dia berbuat kesalahan, kita selalu memisahkan dia dengan temannya, gitu. Yang akhirnya dia merasa minder, gitu. Di luar lah dia dari lingkungan teman-temannya. Kayak misalnya terlambat masuk, udah kamu berdiri aja sana di luar. Nah, ini kan sebenarnya
tidak menghargai dia. Tapi kita tanyakan, kenapa dia terlambat? Tapi memang kadang kita bosannya gitu ya Bapak Ibu, sekali oke lah gitu ya kan gitu. Tapi kalau udah berkali-kali kan gitu ya, tapi bisa kita mungkin tanyakan apa yang bisa dilakukan supaya dia tidak terlambat lagi. Kasih pilihan kepada dia yang mencari solusinya. Kita tawarkan ke dia gitu. Kita tawarkan kepada dia, apa solusi yang bisa kamu buat supaya kamu tidak terlambat. Oke, lanjut Bu Larni. Nah, ini ada ciri-cirinya ya Bapak Ibu. Jadi ciri-ciri yang pertama, bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ya seperti tadi saya katakan, biasanya itu memang orang yang berbuat salah, kita kan selalu memisahkannya dari kawan-kawannya, dari kelompoknya. Kita kasih dia hukuman. Kemudian dia merasa tersingkirkan lah gitu, karena dari tindakan yang kita buat. Nah, kemudian ada tawaran, bukan paksaan. Tawarkan ke dia gitu. Apa solusi yang bisa dia buat untuk bisa menaikkan harga diri dia gitu. Nah, kemudian restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi dia refleksi, berevaluasi, apa sih yang terbaik buat saya gitu. Kalau saya ingin mencapai tujuan hidup ini, apa yang terbaik buat yang saya lakukan supaya saya tidak terlambat kan gitu, supaya saya bisa ikuti kegiatan pembelajaran tepat waktu, apa yang harus saya lakukan. Kemudian yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, ini nanti kembali kepada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah survival atau bertahan hidup. Ini biasanya nanti saya lanjut dan juga di slide berikutnya. Jadi terkait dia sebenarnya kenapa dia terlambat? Kita lihat kebutuhannya. Karena kita tanya udah sarapan? Belum, kita aja kan jawab belum sarapan ya Bapak Ibu. Itu kan adalah suatu pertahanan diri kita ya. Kalau kita belum sarapan biasanya akan mengganggu ke hal yang lainnya gitu. Konsentrasi mungkin tidak bisa belajar karena lapar gitu. Ada juga nanti kebutuhan kesenangan gitu. Kebebasan ya, kemudian penguasaan. Nanti ada 5 kebutuhan dasar. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Jadi kita tidak menjudge dia kamu salah, tidak, tapi adalah kepada apa solusi yang bisa dibuat untuk siswa tadi yang melakukan kesalahan. Kemudian yang terakhir adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Tadi saya juga sudah menyebutkan, biasanya kalau udah dia buat kesalahan kita hukum, pisahkan dia dari kawannya. Berdiri misalnya di depan kelas atau dia dikeluarkan dari kelas, udah kamu tidak usah masuk lagi gitu ya. Nah, yang tadi Sri Vita buat hukuman seperti ini. Oke Bu Larmi, lanjut. Agak lumayan banyak ya Bapak Ibu. Nah, inilah dia juga. Nah, keyakinan kelas. Pernah dengar istilah keyakinan kelas Bapak Ibu? Keyakinan kelas, sesuatu hal yang kita percaya. Jadi sebenarnya ini, mengapa tidak peraturan? Mengapa harus keyakinan kelas? Jadi sebenarnya ini bersumber dari adalah nilai-nilai kebajikan yang universal tadi Bapak Ibu. Kalau kita yakin dengan nilai-nilai kebajikan tadi, nah itulah yang akhirnya nanti menjadi budaya positif. Kalau kita jujur, kalau kita disiplin, dan ini motivasinya itu adalah motivasi yang intrinsik, itu dia menjadi suatu pembiasaan atau dikenal dengan namanya habitus, kebiasaan. Kalau dia melakukan hal itu, dia ada sesuatu yang gak enak gitu. Misalnya dia bohong gitu, karena dia memang sudah terbiasa jujur, ketika dia bohong dia akan nampak terlihat gitu. Dia melakukan kebohongan. Kalau dia sudah menjadi sebuah kan nilai-nilai tadi menjadi sebuah habitus, kebiasaan. Nah, jadi biasanya ya kayak misalnya kita contohkan di sini ya Bapak Ibu, pertanyaan ini, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa Bapak Ibu? Kita menggunakan helm. Untuk apa tujuannya? Antisipasi. Ya, keselamatan. Terus kenapa kita memiliki peraturan 3M?
Ya, ini ketika COVID ya, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter. Apa tujuannya? Kembali lagi ke Kesehatan. Dan yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Disiplin. Itulah dia sebenarnya nilai kebajikan tadi. Nah, kalau ini kita yakini, gitu, kita percaya dengan nilai keyakinan tadi, gitu, nilai menjadi sebuah budaya positif. Nah, jadi sebenarnya kenapa ada kayak untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kita melakukan sesuatu ya bukan karena peraturan, karena kita yakin gitu dengan nilai yang terkandung di dalam peraturan tadi. Oke, lanjut, Bu Lani. Nah, jadi ini ya perbedaan antara peraturan dengan keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu mungkin nanti bisa ya Bapak Ibu di kelas masing-masing untuk mensosialisasikan membuat kesepakatan keyakinan kelas ini. Ya, untuk menjadikan sebuah budaya positif. Jadi perbedaannya antara peraturan dengan keyakinan kelas itu adalah kalau peraturan selalu kembali, misalnya contohnya ya Bapak Ibu, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau di keyakinan kelas itu namanya tanggung jawab. Ya, kemudian dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya itu adalah menghormati orang lain. Jadi biasanya keyakinan kelas itu tidak dibarengi dengan kata-kata negatif. Misalnya jangan, dilarang. Tapi dia berisikan tentang nilai-nilai kebajikan yang universal. Yang umum, itu tadi tanggung jawab. Universal dia, umum dia. Setiap orang juga harus punya tanggung jawab. Setiap orang harus juga menghormati orang lain. Tapi kalau ini kan dilarang mengganggu orang lain. Peraturan. Nah, selanjutnya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu artinya apa di keyakinan kelas? Menghormati orang lain juga, punya komit. Nah, selanjutnya itu ya dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran. Ya, bersahabat itu apa? Nilainya bersahabat antri gitu. Kemudian jangan berlari di kelas gitu, atau di koridor gitu. Kemudian gunakan masker. Ini satu lagi bisa Bu Prima, kayak misalnya jangan membuang sampah. Kalau keyakinan kelasnya apa Bapak Ibu? Tanggung jawab. Buang sampah pada tempatnya. Oke Bu Larmi, lanjut. Nah ini ya, kemudian hukuman dan konsekuensi. Jadi ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya, seperti tadi katakan, anak yang terlambat, anak yang cabut sekolah, cabut dari kegiatan pembelajaran. Kita kasih hukuman ya kan Pak Suheri. Nah, itu sebenarnya menyakitkan bagi diri mereka. Ya, diasingkan mereka gitu. Dan kamu berdiri di tiang bendera gitu. Ya, makanya saya kemarin merefleksi, oh iya, selama ini banyak juga saya lakukan seperti itu gitu. Jadi ya Bapak Ibu, nah kalau konsekuensi itu sesuatu itu harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit hati, hukuman ya, biasanya ini akan terjadi dalam jangka waktu yang lama. Dia akan jadi sakit hati ya kan Bapak Ibu, atau istilahnya mungkin dendam. Ini butuh waktu lama untuk bisa menghilangkan rasa sakit hati ini. Kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek kalau konsekuensi. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Nah, kalau konsekuensi itu anak menghargai disiplin. Hukuman itu paksaan. Konsekuensi itu stimulus atau rangsangan dan tanggapan. Hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri.
konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman, konsep diri yang buruk, konsekuensi itu konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian di hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Sedangkan di konsekuensi itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ya, perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, ini contohnya ya Bapak Ibu, yang mana dikatakan hukuman, yang mana dia konsekuensi. Tindakan guru, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini konsekuensi atau hukuman. Ini adalah hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini juga hukuman. Berarti kan dia diasingkan ya Bapak Ibu, diasingkan, dia mendapat hukuman fisik. Dan yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Ini juga pasti dari hukuman. Nah, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, ini adalah konsekuensi. Akibat dari dia mencoret-coret buku temannya, akibatnya apa ya? Dia harus mengganti. Ini adalah bagian dari konsekuensi karena perbuatan dia tadi. Yang kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini juga masuk dalam konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini masuk dalam kategori hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini masuk ke dalam konsekuensi. Jadi bisa dibedakan ya Bapak Ibu, yang mana dia hukuman, mana dia konsekuensi. Ini contoh yang mungkin pernah kita lakukan sebagai seorang guru, tindakan-tindakan oleh seorang guru. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut. Belum bosan kan Bapak Ibu? Karena panjang ini. Nah, inilah dia Bapak Ibu. Jadi antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi, 2 hal ini hukuman ini adalah identitas gagal. Jadi lebih kepada hal yang negatif. Sedangkan konsekuensi itu netral. Ya, netral. Dan yang positifnya itu untuk identitas sukses itu adalah restitusi. Karena tadi kan kita melakukan tindakan itu adalah mencari solusi buat diri. Tawarkan ketika siswa kita berbuat kesalahan. Jadi ya, yang sukses ini konsekuensi dan restitusi dalam penerapan disiplin positif. Nah, ini tadi yang saya katakan tadi ya. Kita juga harus bisa memahami apa kebutuhan dasar siswa kita. Kebutuhan dasar manusia itu ada kasih sayang dan rasa diterima, kemudian ada penguasaan, ada kesenangan, ada kebebasan, dan yang paling pertama itu adalah bertahan. Nah, kalau bertahan ini dia lebih kepada kebutuhan fisiologis untuk fisik ya, untuk ketahanan fisik. Misalnya apa? Makan, minum. Maka tadi saya katakan, ketika pagi hari coba ditanyakan kepada siswa kita, sudah sarapan belum? Pasti banyak yang belum. Jangan lupa Ibu, pasti banyak yang belum sarapan. Alasannya berbagai macam. Tapi ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kadang ada anak-anak yang mungkin di rumah kurang perhatian. Ya, dia misalnya membuat suatu keributan dengan cara mencari perhatian. Sebenarnya dia adalah ingin membutuhkan sebuah kasih sayang. Atau mungkin dia ingin dia diterima gitu oleh kelompoknya. Ada kan anak-anak yang dia merasa tersingkir, tidak masuk ke dalam kelompok mengaku. Jadi sebenarnya manusia itu punya kebutuhan itu. Dia diakui
diterima oleh teman-teman yang lain. Nah, kemudian kesenangan. Sudah pasti ya Bapak Ibu, kesenangan. Kita aja guru-guru kadang suka ya cari kesenangan supaya membuang rasa suntuk, stres. Kita cari kesenangan. Misalnya kenapa bernyanyi? Mungkin anak-anak sering itu ya. Mereka di kelas, kenapa mereka buat nyanyi? Mungkin untuk mencari kesenangan. Memang itu ada sebuah kebutuhan. Kemudian kebebasan. Kebebasan juga Bapak Ibu. Ketika kita melakukan kegiatan pembelajaran, coba sekali kita tanya gitu ke anak. Metode apa yang kita pakai ya? Supaya kalian merasa diperhatikan dan mereka merasa tidak terbebani gitu, dengan kegiatan-kegiatan yang kita buat. Makanya dilakukan sebuah refleksi. Nah, penguasaan kita juga kita lihat ya tadi seperti saya katakan bahwa anak-anak ini memiliki kodrat alam ya dan kodrat zaman. Anak-anak memiliki bakat dan potensi. Pasti setiap anak ini memiliki keterampilan ataupun bakat yang mereka kuasai. Jadi kita juga harus bisa mengakui tentang penguasaan keterampilan ataupun bakat yang mereka miliki. Karena itu adalah juga penguasaan ini juga ke sebuah kebutuhan. Kita akui lah dia punya penguasaan suatu keterampilan. Apakah itu yang akademis atau yang non akademis? Lanjut. Nah ini tadi yang saya sebut tadi 5 posisi kontrol. Ya, 5 posisi kontrol. Yang pertama itu ada yang disebut terlalu kecil ya Bapak Ibu ya. Ini ya karena memang dari gambar sebenarnya saya ambil. Nah yang pertama itu adalah penghukum. Ya, posisi yang pertama itu adalah penghukum. Yang kedua pembuat merasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat pemantau. Dan yang kelima itu adalah manajer. Nah, kalau penghukum itu biasanya guru akan berbuat seperti apa? Menghardik, menunjuk-nunjuk, ya, kemudian menyakiti dan menyindir. Dasar kamu ya, gitu kan? Terlambat aja datang kan gitu Bapak Ibu. Ya gitu, menghardik. Bapak Ibu, pernah nggak? Itu namanya posisi penghukum. Ya. Nah kemudian sering guru berkata kalau kamu tidak melakukannya awas ya, ancam, awas ya. Nah kemudian kalau di hasilnya biasanya dia ada gimana? Dia kan memberontak biasanya, menyalahkan orang lain dan berbohong. Iya Bu, tadi kan saya nanya gitu ya Bu, ini Bu, sini Bu. Hasilnya seperti itu. Nah kemudian kalau di dalam dunia berkualitas biasanya murid akan diletakkan di luar gitu, ya di luar, jangan diasingkan. Nah kemudian murid biasanya akan berkata biar aja, nanti juga marah-marah lagi gitu. Seperti itu kan gitu. Biar aja, udah itu anak usah nanti. Nggak usah ke kantin. Malah senang. Malah senang kan? Bukan tadi. Nah dampaknya apa? Biasanya akan mengulangi lagi. Dia senang gitu. Nanti dia makan seenak. Nah, untuk posisi yang kedua ini disebut dengan membuat orang merasa bersalah. Ini biasanya tadi kan kalau nadanya itu dia nada marah ya, nada marah, suara keras gitu. Nah kalau membuat orang merasa bersalah itu biasanya guru akan berceramah mengatakan seharusnya ibu kecewa. Ibu kecewa. Ya kan? Suaranya agak melembut gitu ya, agak melembut, tidak sama dengan yang tadi penghukum gitu. Ya kalau tidak kecewa lah. Kita buat dia merasa menjadi bersalah.
Nah, biasanya kamu seharusnya, kamu seharusnya, kamu sudah tahu itu lebih sekali capek, aku capek, stres. Ternyata kalau kayak ibu pernah dirasakan semua kan? Pernah dirasakan ya? Kemudian menyembunyikan biasanya hasilnya itu menyembunyikan, menyangkal dan juga masih berbohong ya. Kemudian melakukan guru di dalam dunia berkualitas. Kemudian biasanya mereka melakukan maafkan saya, gitu ya. Maafkan saya ini kemudian yang berikutnya merasa rendah diri, dampaknya itu. Nah, sedangkan yang posisi yang kelima itu adalah posisi teman. Mungkin juga pernah kita lakukan ini ya Bapak Ibu. Kita jadikan dia ke teman. Nah, biasanya gini ya, membuatkan alasan-alasan menyuruhnya. Ayolah, lakukan demi ibu. Kan Bapak Ibu? Ayolah demi ibu. Aku minta tolong lagi. Suaranya dengan suara lembut gitu. Bapak Ibu, nah kemudian kamu tidak mau, ingat ya, ibu tidak pernah seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi ibu minta tolong gitu, seperti itu. Jadi sebagai teman. Nah, bagaimana ini hasilnya? Ketergantungan. Dia akan mencari kita lagi karena kita sering membela. Itu dia. Ketika dia buat kesalahan, kita dengan nada yang membantu ke kita seperti teman, ini jadi kadang dimanfaatkan. Ya kan Bapak Ibu, dimanfaat kembali sama siswa kita. Ya. Nah, hasilnya seperti apa jadinya ya kan? Lemah, tidak mandiri. Tadi. Ya, jadi ketergantungan siswanya gitu, karena dia menganggap kita sebagai teman. Ya, salah menafsirkannya. Nah, posisi yang keempat itu adalah pemantau. Ya, biasanya ini adalah menghilangkan dan mengukur. Kemudian, jadi kita lebih kepada sebenarnya apa peraturannya, lebih kepada peraturan yang sudah kita sepakati apa. Udah habis. Ya, nah ini biasanya kita akan mengeluarkan pribadi. Nah, apa yang dikatakan ini sama bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Nah, dampaknya adalah mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi posisi yang ini ya Bapak Ibu ya, posisi yang paling ideal tadi adalah kalau yang positif sebenarnya 3 ini ya Bapak Ibu. Ini masih hal yang positif Bapak Ibu ini. Tapi yang paling ideal itu adalah kita memanage siswa supaya siswa bisa mengevaluasi diri sendiri, merefleksikan dirinya, mencari solusi dirinya sendiri. Kita tawarkan ke dia. Oke Bapak Ibu. Kemudian slide yang berikutnya. Nah ini tadi ya, untuk bisa kita mencapai manajer tadi, langkah-langkahnya dengan menggunakan segitiga restitusi. Jadi dia sebuah tahapan tindakan yang dilakukan guru untuk membawa siswa mentaati kesepakatan kelas yang telah ditetapkan dan telah mengakui secara sadar dan terbuka melakukan kesalahan serta merasakan kenyamanan ketika sudah berperilaku jujur. Jadi dia namanya segitiga ya, bisa diawali dari kita pertama menstabilkan identitasnya dulu. Jadi kita tanyakan kembali, benar kamu melakukan ini? Kita tanya kembali, itu nggak dia melakukan itu, pastikan lagi. Nah kemudian yang kedua adalah fasilitas tindakan yang salah. Bisa dilihat selanjutnya ya lebih. Nah ini dia Bapak Ibu. Pertama menstabilkan identitas. Jadi membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif dirinya. Biasanya gurunya berkata seperti itu, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak juga buat salah. Jadi kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan. Jadi kata-kata seperti ini Bapak Ibu ya, di langkah menstabilkan identitas.
Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ya, kata-kata yang bisa kita ucapkan ketika menstabilkan identitas di dalam langkah-langkah restitusi. Kemudian fasilitas kebutuhan. Ya, jadi membantu siswa mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia itu tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu kekuasaan, kebebasan, cinta dan diterima, kesenangan, ataupun pertahanan hidup, survival. Jadi biasanya guru akan berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Seperti ini tadi, kenapa melakukan itu? Konjakan. Apa mau? Biasanya apa sih mau gitu? Iya. Terus kok dibilang? Maka tadi kan saya bilang sebenarnya sudah kita praktekkan, tapi inilah teorinya. Jadi kita nanti bisa berefleksi diri. Cuma bahasa kita nggak bagus ini. Kenyataannya memang seperti itu gitu ya. Nah, dari penjelasannya kalau kita tahu seharusnya, oh ini udah awal lakukan semua, tapi yang bisa membangun siswa itu adalah yang ini kalau ternyata. Jadi itu yang lebih kita gencarkan itu maksudnya. Ini ada sisi baik-baiknya ya kan. Awas sisi kasar-kasarnya. Ini jangan kasar-kasar. Harus Oke, yang terakhir lanjut. satu lagi nih yang langkah yang terakhir menanyakan keyakinan. Jadi anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai tadi ya, nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi biasanya kamu ingin jadi anak seperti apa sih? Gitu ya. Mau jadi apa sih kau? Gitu. Apa sih yang bisa yang kamu rasakan gitu, ketika kamu melakukan itu? Gitu. Kata-kata ini lagi membangkitkan, membangunkan dia gitu, untuk bisa berbuat sesuatu bagi dirinya. Dia sendiri yang menentukan apa yang mau lakukan untuk dirimu. Bapak Ibu itu jadi kalau kita lihat di posisi kontrol tadi adalah manajernya. Kita hanya sebagai pengelolanya aja, fasilitatornya aja. Mereka lah yang menentukan sendiri. Nah, jadi ini Bapak Ibu untuk 3 langkah dalam segitiga restitusi. Jadi proses kita untuk membalikan penguatan kepada anak-anak yang ketika berbuat kesalahan. Kalau mereka memiliki juga harga mati. Oke Bapak Ibu, ini ya yang bisa saya sampaikan. Di materi di dalam buku penggerak ini adalah modul 1.4 tentang budaya positif. Jadi Bapak Ibu bisa kita merefleksikan diri lah di posisi 5 kontrol tadi itu di mana kita. Kemudian mungkin bisa juga kita praktekkan lah ya Pak Suryadi di segitiga restitusi. Kalau mungkin ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan. Silakan kepada Bu Larmi. Baik, terima kasih Bu Salimah sudah memaparkan mengenai diseminasi budaya positif. Jadi mungkin kalau saya sebagai moderator, sebelum saya memberikan kesimpulan, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu semuanya, apakah ada yang ingin ditanyakan dari pemaparan dari Bu Salimah, atau kira-kira ada yang mau disampaikan? Oh iya, saya ada pengalaman seperti apa? Itu saya persilahkan. Pas, gitu ya. Karena masuk video lah. Iya Pak, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kalau yang ditangkap dari guru penggerak ternyata yang saya tangkap ya Bu ya. Yang ditangkap apa Pak? Yang ditangkap. Ya, intinya di keyakinan kelas dengan
5 kontrol itu tadi berarti ya Ibu ya. Ya memang sehari-hari yang sering dijumpakan guru-guru itu tadi keyakinan kelas ya Bu ya. Kan keyakinan kelas ya. Ternyata solusinya itu masuknya di 5 kontrol itu tadi Bu ya. Ya secara pribadi juga terima kasih atas informasi yang Ibu sampaikan dan sangat kalau untuk saya sangat bermanfaat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Salina. Terima kasih ya Pak Sudari. Ini kita lanjut sama Ibu Erita, silakan. Mengenai keyakinan kelas. Jadi pertanyaannya begini, itu kan bagus, sudah bagus semua yang dipaparkan tadi. Pertanyaannya, melihat zamannya anak sekarang, zamannya anak-anak ini, gimana? Saya nggak tahu, katanya milenial, serba digital, serba praktis. Jadi apakah kalau saya berpendapat memang harus berbentuk hukuman sebenarnya baru, karena Indonesia ya, bukan kita bicara luar dia udah beda budaya. Ini bicara Indonesia kita tercinta ini masih budayanya memang Pancasila ya. Keyakinan itu mungkin next gitu. Pertanyaan saya, sudahkah menurut Bapak Ibu lah ya, keyakinan kelas itu sudahnya itu bisa dilakukan? Apakah itu mumpahnya pada budaya anak-anak sekarang? Kalau menurut pendapat saya paling separuh-separuh gitu. Tapi kalau hanya keyakinan dibuat itu mungkin nggak berhasil. Iya, nggak berhasil itu lumayan lah. Tapi kalau proses yang terjadi dalam kelas memang harus aturan, masih ada. Gitu. Tapi tolong dapat atau keterangan tambahan dari narasumber. Oke, silakan Bu. Terima kasih Bu Erita. Memang ya Bapak Ibu, itu tadi seperti yang saya bilang tadi ya, disiplin. Mengenai disiplin, kita ini masih menganggap kita melakukan disiplin itu karena apa? Terpaksa kan? Kenapa? Karena memang belum tertanam nilai tadi, nilai kebajikan tadi. Kalau kita memang sudah tertanam nilai kebajikan tadi, kita nyantai aja, nggak ada kepala sekolah datang aja. Kita ada tanggung jawab. Nggak kita lihat, oh masuk jam 7, karena kita sudah tertanam dalam nilai kebajikan tadi, disiplin gitu ya. Kita datang ya tepat waktu. Memang iya Bu Erika, prosesnya itu memang cukup panjang. Tapi kalau nggak kita mulai, nggak akan tertanam ini. Makanya rencana tindak lanjutnya yang saya ingin harapkan adalah coba Bapak Ibu nanti kita sama-sama membuat sebuah keyakinan kelas. Yang dibutuhkan di dalam guru penggerak adalah kolaborasi. Iya, Semua warga sekolah, sebenarnya dukungan dari kepala sekolah, guru, kemudian tata usaha juga seperti itu. Jadi semua memang berkolaborasi. Dan di guru penggerak itulah biasanya. Mungkin maksudnya kalau yang datang ini jadi lebih bisa kita praktekkan kan, saya bagi guru yang lain maksudnya mungkin apa aja nih, kita ini memang data adalah pikiran-pikiran kita, begitu sudah ditekankan tambah lagi menekan ke kita. Tapi mereka sama sekali nggak pernah dengar, apalagi guru baru, maaf saya guru baru, dia baru setahun 2 tahun misalnya ya, dia kan belum mengerti semua ini maksudnya dia Bapak ini. Iya. Semua. Kalau menyambung yang tadi, sebenarnya saya tahunya maksudnya Bu, inilah namanya mendekankan. Jadi ayolah kita mulai dari diri kita. Tidak pun ke murid, kita juga. Kayak piket misalnya. Piket misalnya kan ya. Bukan karena foto sebenarnya, bukan karena foto atau apa. Kan motivasinya apa? Gitu. Apa jangan peraturan? Ini kan tadi ke murid ceritanya. Iya, pas ya. Kita pun ke murid, aku udah berubah ya, nggak berani seperti dulu. Saya tahun 98 udah berubah, kan beda ceritanya. Kita kalau di peraturan anak-anak nggak bisa. 1, 2, 3 harus ya. Pas kami kan udah beda, lebih zamannya udah beda, lebih ke muridnya itu lebih kita seperti teman. Iya. Dan catatan memang teman bukan jadi tinggi-tinggi kita. Iya, betul. Kita punya batasan. Cuman ini sudah bagus lah, sudah bagus. Dimulai dari diri kita, seperti guru apa dan seperti murid. Kita juga kan murid bagi atasan kita. Kita juga murid bagi
Yang lebih tinggi kita guru bagi murid itu karena sudah baca. Iya. Iya. Jadi Bapak Ibu, tujuan dari guru penggerak itu sebenarnya itu. Tujuan guru penggerak itu sebenarnya itu memperbaiki diri kita dulu. Iya. Baru nanti kita imbaskan ke orang lain. Makanya dia dengan jargonnya tergerak kita Harus tergerak dulu. tergerak di hati kita dulu, kemudian kita bergerak untuk kelas kita dulu lah, baru kita menggerakkan. Makanya itu namanya guru penggerak, Pak Ibu. Jadi memang diawali dari kesadaran diri kita sendiri. Memang itu yang memang butuh proses, apalagi ke anak-anak mungkin yang pembiasaan tadi belum pernah dilakukan. Oke, tadi yang bisa saya